apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel saya, channel Tera Eva. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum, silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang tanaman ya. Kali ini kita akan tur melihat tanaman koleksi saya yang variegata ya teman-teman. Koleksi apa saja? Yuk kita tonton sampai habis ya. Ini adalah Syngonium albo variegata ya teman-teman. Ini koleksi saya sudah berapa kali cacah ya? Kurang lebih 10 kali cacah. Sebagian sudah saya jual, ada yang dikasih ke saudara. Jadi itu gunanya propagasi ya teman-teman. Jadi kita bisa berbagi sama teman atau tuker-tukeran tanaman ya. Cara merawatnya juga seperti biasa ya. Variegata itu kalau mau tetap cantik, medianya harus bagus juga ya. Kalau yang variegata itu, apalagi yang albo, itu cepat gosong ya teman-teman. Cara menyiasatinya supaya tidak gosong, medianya kita kasih pasir malang ya teman-teman. Jadi kalau variegatanya biar tidak gosong, kita kasih medianya dengan pasir malang ya. Ini seperti mudanya tuh seperti variegata yellow ya, tapi ini nanti semakin lama putih ya. Saya ada contoh. Nah, ini variegata kuning juga ya teman-teman. Warnanya mirip kan? Jadi teman-teman kalau ada yang beli variegata kuning, jadi jangan tertipu ya, karena ini daun muda itu kuning dulu ya seperti ini, nanti lama-lama menjadi putih albo seperti ini. Kalau sudah tua warnanya menjadi putih ya. Nah ini yang Syngonium yang yellow ya, yang kuning ya teman-teman. Ini saya waktu itu, ini daun pancingnya nih teman-teman nih. Ini daun pertama. Dan ini sudah muncul lagi ya daunnya yang tunas barunya ya teman-teman. Supaya mewah, jadi kita bagusnya ditaruh di bawah paranet ya teman-teman, supaya variegatanya keluar cantik seperti ini ya teman-teman. Jika tanaman teman-teman masih kecil, masih bibit, biarkan dulu sampai 4 atau 5 daun ya, supaya dia cepat tumbuh daun-daun baru. Kalau langsung di pot besar itu pertumbuhan daun tuh lambat ya teman-teman. Jadi dia membuat akar dulu baru menumbuhkan daun ya. Tapi kalau di pot kecil gini, dia rajin menumbuhkan daun. Nanti kalau sudah daunnya seperti ini, sudah banyak ya, baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar seperti ini. Ini juga nggak terlalu besar ya teman-teman, yang sedang saja ya. Oke, itu saja perawatannya. Yang penting kalau variegata itu harus kena matahari ya teman-teman. Matahari, kalau tidak ada paranet, kena matahari pagi cukup ya, sampai jam 9 pagi. Itu bagus banget ya buat yang variegata ya teman-teman, supaya coraknya cantik seperti ini keluar ya. Dan juga ini ada Syngonium mirip strawberry ice ya.
Tapi ini yang KW teman-teman ya, bukan yang asli. Ini bentuknya seperti ini. Nggak tahu ini semprotan atau gimana ya teman-teman. Tapi daun-daun barunya tuh pink semua. Ini harganya murah ya teman-teman. Kalau yang asli Syngonium Strawberry Ice itu harganya masih pedes banget ya. Ini yang KW ya teman-teman. Tapi cantik sih. Belum bisa beli yang asli ya, yang ori. Kita beli yang gini dulu. Tapi tetap cantik ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu ini dia Burmak Variegata ya. Ini sudah cukup besar ya teman-teman. Rimbun. Paling gampang dan paling mudah menanam ini tuh, nggak rewel banget ya teman-teman. Saya udah propagasi tanaman ini udah 6 kali. Saya potong, saya cacah, saya jual. Ada sebagian juga yang saya kasih saudara saya ya. Ini contohnya yang masih ada sisa. Ini cacahannya ya. Ini baru saya cacah juga nih. Ini sudah tumbuh baru lagi ya. Rajin mencacah saya. Ini juga tuh udah tumbuh lagi daun barunya. Sebagian sudah terjual ya teman-teman. Jadi perawatan Philodendron Burmak Variegata itu cepat tumbuhnya dan perawatannya juga sangat mudah ya teman-teman. Oke, apalagi ya? Dan ini ada Monstera Variegata ya teman-teman. Ini daun pancing nih. Kita beli yang harga ekonomis aja ya. 1 daun pancing. Tapi kalau belum keluar tunas, kita belum tahu ya teman-teman. Kadang-kadang tumbuhnya hijau, kadang-kadang variegata, karena kita nggak tahu nih mata tunasnya dekat dengan variegata atau tidak ya. Jadi kita kalau beli daun pancing seperti ini masih deg-degan juga ya keluarnya variegata atau enggak ya. Tapi saya beruntung. Ini daun-daun pertama nih. Wah, variegatanya nggak ada nih, cuma sedikit aja ya. Tapi saya tunggu daun kedua. Nah, ternyata daun kedua cantik ya teman-teman. Dan ini daun yang ketiga. Ini kan sebelah ya Hatmon ya teman-teman. Jadi yang sebelah kiri itu variegata, sebelah kanan tidak. Tapi daun yang ketiga, ini kiri kanan ada variegatanya ya teman-teman. Ini ada variegatanya ya. Jadi ini kiri kanan jadi variegata ya teman-teman. Karena apa cantik variegatanya, saya taruh di bawah paranet ya. Ini paranet ya teman-teman. Jadi variegatanya jadi cantik. Dan juga kalau teman-teman ada tanaman variegata itu adalah tanaman yang sakit ya teman-teman. Tapi kalau kita kasih vitamin seperti vitamin B1 atau pupuk yang N-nya terlalu tinggi seperti pupuk daun ya, itu nanti variegatanya hilang ya teman-teman. Jadi kalau tanaman variegata itu pupuknya yang seimbang ya teman-teman. Misalnya 16 16 16 gitu ya. Jangan yang N-nya tinggi, nanti hijau semua dapatnya ya teman-teman. Itu cara merawat tanaman variegata ya teman-teman.
supaya variegatanya cantik keluar ya. Ini ada satu lagi. Ini saya dapat dari Bang Oge nih. Ini daun pancingnya ya teman-teman. Ya, ini daun pertamanya. Daun pancingnya cuman yang sebelah aja yang variegata ya teman-teman. Tapi saya beruntung dapat daun pertamanya itu kiri kanannya variegata ya. Jadi bukan half moon ya. Kalau half moon itu kadang-kadang daun pancingnya keluar hijau atau variegata ya. Kalau seperti ini 80% pasti tumbuhnya variegata ya. Kalau daun pancingnya seperti ini ya. Ini daun keduanya semakin cantik ya teman-teman. Kiri kanan ada. Dan ini sudah ada daun yang ketiganya ya teman-teman. Cantik. Beli yang harga ekonomis sekarang sudah tumbuh ya. Sudah banyak daun-daun baru ya. Tapi teman-teman kalau bisa beli daun pancingnya satu, tapi yang bakal daun keduanya mesti dilihat dulu variegata atau enggak ya. Nanti teman-teman bisa kecewa ya, ternyata tidak variegata, hijau semua. Lanjut, ini ada janda bolong Adamsoni ya, Monstera Adamsoni yang variegata. Ini yang lokal ya. Ini daun pancing ya teman-teman nih. Variegatanya kiri kanan ya. Jadi bukan half moon ya. Dan ini daun pertama. Variegatanya ada flash-flash di sini ya. Dan juga ini satu daun pancing tapi menumbuhkan dua tunas ya teman-teman. Dan ini yang kecil ini tunas ke satu, dan yang besar ini tunas kedua. Rezeki banget ya teman-teman dapat dua tunas ya. Kalau yang kecil ini sepertinya variegatanya mewah ya. Tapi biasanya kalau daun pertama itu kecil ya teman-teman. Ini daun pertama nih. Daun pertama yang tumbuh tuh seperti ini, kecil. Nah, daun kedua baru besar. Nah, ini daun yang ketiga. Ini kayaknya variegatanya cantik nih teman-teman. Sudah terlihat ya. Lebih banyak putih-putihnya gitu. Tapi belum kelihatan sih, belum mekar ya. Tapi dari samping kelihatan nih putih-putihnya, variegatanya kelihatan. Ini masih di pot kecil kan teman-teman nih. Rajin menumbuhkan daun ya. Kalau pot kecil itu lebih sering menumbuhkan daun ya teman-teman. Ini juga sama, saya taruh di atas ya, di bawah paranet. Jadi sering terkena sinar matahari ya, tapi di bawah paranet ya. Jadi variegatanya itu cantik, apalagi yang daun baru nih kayaknya ya. Oke, ini saya taruh di sini nih teman-teman. Jadi langsung di bawah paranet seperti ini. Jadi variegatanya cantik ya teman-teman. Motifnya keluar cantik. Nah, ini ada hukeri ya. Hukeri variegata. Ini variegata kuning ya. Kuning apa putih ya? Kuning kayaknya. Nah, ini daun pertamanya nih. Waktu saya beli itu daunnya masih kecil-kecil seperti ini. Nah, ini daun pertama yang tumbuh besar banget tuh.
saya taruh di atas juga ya, supaya varigatanya lebih cantik keluarnya. Oke, saya taruh di sini. Lanjut, ini ada, oh ini dia. Ini namanya apa ya? Pokoknya ini anthurium ya, anthurium variegata. Tapi ini daunnya tebal ya teman-teman, daunnya tebal. Ini sejenis anthurium jemani ya, nggak tahu nih ya, jemani kobra atau apa ya. Ini saya waktu itu dikasih dari Bang Eman Taman ya, dikasih bonus. Ini dia variegatanya, cantik kan. Ini juga saya taruh di bawah paranet ya. Ini daun barunya nih, nggak tahu nih, belum kelihatan variegatanya ya. Tapi ini bagus banget variegatanya ya teman-teman. Masih baby. Kalau anthurium itu biasanya nggak suka dengan media yang becek ya. Jadi dia itu tunggu agak kering baru disiram. Seperti hukeri juga seperti itu ya. Oke. Saya masukkan di sini nih. Ini kena matahari pagi ya. Oh ini teman-teman, ada apa sih namanya? Namanya saya lupa lagi nih. Ini bukan Philodendron Brazil ya. Ini seperti Philodendron Brazil, tapi di bawah, di tengahnya itu kuning, dan juga ada garis putihnya ya. Ini ada garis putihnya nih. Kalau Philodendron Brazil tidak ada putihnya ya, jadi cuman kuning, hijau muda, dan hijau ya. Tapi kalau ini namanya apa ya, lupa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu silakan komen di kolom komentar ya. Ini daun pertama, ini daun kedua ya. Daun pancingnya sudah layu ya teman-teman. Ini juga. Ini harganya masih termasuk ini ya, masih pedas nih harganya teman-teman. Variegatanya ada garis putihnya. Ada juga yang silver ya, tengahnya silver ya. Jadi bukan kuning tapi silver. Kalau ini 3 warna ya, putih, kuning, dan hijau. Tricolor namanya, nggak tahu nih harganya, tapi masih pedas ya teman-teman. Makanya saya mau perbanyak dulu dah. Nanti kalau udah banyak baru saya jual. Oke. Dan juga ini ya teman-teman, ada apa sih namanya, Stanleyana variegata kuning ya teman-teman. Cantik variegatanya ya. Ini saya dikasih saudara ya, sepupu ponakan saya yang ngasih. Saya cutting ya. Cutting yang ujung, saya masukkan ke lumut hidup. Saya lihat lemes gitu kan, buru-buru saya masukin air deh, baru seger dia. Tadinya udah mulai layu gitu. Saya masukkan ke media air. Biasanya saya kalau habis cutting itu masukkan ke media air ya. Tapi kemarin itu saya masukkan ke lumut hidup, malah loyo ya teman-teman. Saya nggak tahu deh. Katanya sih lumut hidup itu bagus ya.
tapi kok loyo ya. Saya makanya langsung buru-buru saya pindahkan ke media air, langsung seger. Kemarin tuh ini sudah melengkung-melengkung ya teman-teman. Ini yang variegata kuning ya. Nanti kalau akarnya sudah banyak baru saya pindahkan ke media tanam ya. Malah ponakan saya tanamannya yang saya minta cuttingan malah ini ya, busuk karena medianya besar, potnya besar, tapi tanamannya udah botak ya, udah dipotong ya, jadi daunnya sedikit, jadi potnya besar, jadi medianya itu lama keringnya ya, jadi bikin busuk ya teman-teman. Cepet-cepet diselamatkan, dimasukkan ke mos ya, ponakan saya ya, yang punya tanaman Sandiana variegata kuning. Oke. Ini lanjut nih, ini ada waktu itu ini monstera. Waktu itu monsteranya warnanya hijau ya. Saya lihat pertumbuhannya ada yang variegata, langsung saya potong satu daun ya teman-teman. Ini katanya sih variegata kuning ya. Tuh. Kalau putih itu beda ya. Oh ini kuning nih, variegata kuning. Nah, lanjut ini setelah saya cutting, saya masukkan ke media air, dan ini daun barunya, tapi nggak tahu nih variegata atau enggak ya teman-teman, karena katanya sih kalau variegata kuning itu belum terlihat ya kalau masih muda ya. Mudah-mudahan sih variegata kuning nih jadi marmorata nggak usah beli lagi, dapat dari tanaman sendiri ya teman-teman. Iya, saya pikir-pikir iya bener juga, ini kayaknya variegatanya kuning ya. Mudah-mudahan bener ya. Saya kira variegata putih. Saya perhatiin bener nih, bukan putih, ini kuning, karena ini daunnya udah tua ya. Kalau daunnya udah tua tuh corak variegatanya tuh terlihat jelas ya. Seperti ini nih kan, seperti ini kan, ini Syngonium kuning ya, tuh kan warnanya kuning kan. Nah beda sama yang putih. Ini kan tuh putih kan, terlihat beda kan. Seperti Burmak variegata kan warnanya tuh kuning ya variegatanya ya. Jadi mudah-mudahan ini variegatanya benar kuning ya teman-teman. Ini belum kelihatan tanda-tanda. Kita tunggulah sampai 2 daun ya teman-teman. Seperti tadi yang monstera yang variegata putih, daun pertama cuman flek-flek sedikit ya. Pas udah daun kedua baru variegatanya mewah ya. Jadi kita tunggu saja. Ini daun pertama, nanti daun keduanya kayak seperti apa bentuknya ya. Karena kalau seperti ini belum terlihat ya variegatanya. Oke. Seperti ini ada Syngonium mojito nih teman-teman nih. Ini kemarin itu sempet daunnya hijau ya. Daunnya hijau yang tumbuh baru, saya potong aja ya. Saya potong, terus daun barunya jadi cantik lagi warnanya ya. Jadi kalau teman-teman ada seperti Syngonium, seperti Syngonium albo seperti ini ya, nanti kan di atasnya ada kadang-kadang tumbuh daun hijau ya, hijau polos semua. Itu kita potong saja.
nanti tumbuhnya pasti cantik ya. Seperti ini ya, Singoni Mojito. Jadi teman-teman, kalau tanaman variegata itu cara merawatnya jangan dikasih subur ya. Saya sudah tanya-tanya sama petani itu, kalau variegata itu katanya tanamannya disiksa. Nggak tahu disiksa maksudnya jangan terlalu subur ya medianya, karena variegata itu tanaman sakit ya. Jadi kalau dikasih vitamin kayak B1 gitu, dia jadi semakin subur ya teman-teman. Nanti tumbuh yang baru malah hijau semua ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau cara merawat variegata ya, kesimpulannya medianya itu jangan terlalu subur. Pupuknya itu yang ini ya, pupuk yang seimbang ya, kayak 13 kalau Dekastar ya. Kalau MPK yang biasa tuh 16. Jangan yang N-nya tinggi ya, itu pupuknya. Dan juga jangan dikasih vitamin B1. Vitamin B1 itu bikin sehat ya. Kan tanaman ini sakit, jangan dikasih sehat. Biar sakit terus. Lanjut, medianya sih sama aja ya. Semua tanaman itu medianya yang penting poros ya teman-teman. Poros. Dan juga kalau yang seperti, kalau ini yellow ya, yellow itu masih kuat ya, jarang gosong ya. Kalau albo ini cepet banget gosong. Jadi kalau yang albo itu lebih bagus dikasih pasir malang ya teman-teman, medianya ya. Kalau ini saya enggak, karena kalau variegata kuning tuh kuat ya, nggak pakai pasir malang juga bagus-bagus aja ya, nggak cepet gosong. Tapi kalau misalnya teman-teman ada, nggak apa-apa dikasih pasir malang ya. Dan juga yang pasti mataharinya harus banyak ya, supaya motifnya keluarnya yang baru cantik ya. Kalau tidak ditaruh di bawah paranet, kita jemur saja pagi-pagi ya teman-teman, supaya motifnya itu keluarnya cantik ya, variegatanya. Oke teman-teman, itu saja koleksi yang motif variegata ya teman-teman. Cara merawat, media tanamnya juga, dan juga cahaya mataharinya ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Bye.